Definisi retardasi mental. Menurut Sebastian dalam Sujiningsih dan Ranu tahun 2014 menyatakan bahwa retardasi mental adalah keterlambatan perkembangan yang dimulai pada masa anak yang ditandai oleh inteligensi atau kemampuan kognitif di bawah normal dan terdapat kendala pada perilaku adaptasi sosial. Penyebab retardasi mental adalah multifaktorial, artinya ada banyak hal yang bisa menyebabkan timbulnya kondisi ini. Di antaranya 1. Kelainan genetik, 2. Riwayat meningitis, 3. Riwayat campak atau batuk rejan, 4. Riwayat trauma atau benturan keras pada kepala saat usia anak-anak, 5. Paparan bahan beracun seperti merkuri atau timbal, 6. Memiliki kelainan bentuk otak, 7. Terpapar alkohol, obat-obatan terlarang, dan racun lain saat masih dalam kandungan, 8. Infeksi saat kehamilan, dan 9. Adanya penyakit saat proses persalinan, seperti tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Karakteristik yang ada pada anak saat ini adalah 1. Perkembangannya terlambat dalam usianya, 2. Terlambat untuk bisa berjalan, merangkak, atau duduk dibanding anak seusianya, 3. Sulit belajar bicara atau cara bicaranya tidak jelas, 4. Punya gangguan daya ingat, 5. Tidak memahami konsekuensi atau perbuatannya, 6. Tidak bisa berpikir logis, 7. Meski sudah dewasa masih berperilaku seperti anak-anak, 8. Tidak punya rasa penasaran terhadap hal yang terjadi di sekitarnya, 9. Sulit untuk mempelajari, 10. Memiliki IQ yang di bawah 70, dan 11. Tidak bisa hidup mandiri. Perawatan untuk pengidap retardasi mental. Retardasi mental adalah kondisi yang akan tetap ada seumur hidup pengidapnya. Meski begitu, ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum perawatan dimulai, dokter akan mendiagnosis kondisi ini dengan melihat pola perilaku serta melakukan tes IQ. Setelah diagnosis dilakukan, dokter bekerja sama dengan keluarga akan membuat rencana perawatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan penderita. Beberapa metode perawatan yang dapat dilakukan diantaranya: pertama, perawatan sejak dini bagi bayi dan balita, kedua, program pendidikan khusus, ketiga, terapi perilaku, keempat, konseling dan pemberian obat. Dampak dari kondisi retardasi mental dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tapi juga keluarga dan lingkungan sekitar tempat ia berinteraksi. Karena itu, dalam proses perawatannya pun diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar individu tersebut bisa berkembang dan kelak memiliki kualitas hidup yang baik.